Kalian tahu nggak, di Laravel Filament kita bisa bikin multiple panel. Buat kalian yang nggak tahu, multiple panel itu istilahnya satu tipe user bisa kita setting nggak bisa akses panel lainnya. Contoh, ada user admin, ada user staff. Untuk admin, bisa akses panel admin dan bisa akses panel staff. Sedangkan untuk user staff, dia cuma bisa akses panel staff doang, nggak bisa akses panel admin. Aku bakal liatin ke kalian supaya kalian lebih ngerti. Jadi di sini aku punya admin page, yaitu ada URL-nya admin. Kita bakal sebut ini sebagai panel admin. Nah, terus kita juga bisa atau juga mempunyai panel yang namanya staff dengan desain yang berbeda. Nah, kalian lihat sendiri, di Laravel Filament kita bisa membuat dua hal yang berbeda atau dua panel yang berbeda kayak begini. Terus, kalau kita login sebagai admin, maka kita bisa mengakses panel admin. Lihat, dan kita bisa mengakses panel staff. Sekarang kalau aku logout, dan aku login sebagai staff, aku cuman bisa ngakses panel staff aja. Ketika aku akses panel admin, aku dibuang ke unauthorized. Nah, itu dia perbedaannya, teman-teman. Kita juga bisa bikin tampilan yang berbeda untuk tiap panelnya. Kalian lihat di sini. Untuk admin, tampilannya warna oranye kayak begini. Sedangkan untuk panel staff, tampilannya warnanya biru kayak begini. Itu semua bisa kita capai dengan menggunakan fitur yang namanya multiple panel. Jadi, selamat datang di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal belajar tentang multiple panel. Nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Untuk membuat panel baru di Filament gampang banget, teman-teman. Kita tinggal jalanin aja perintahnya. Nah, untuk perintahnya kalian bisa copy-paste di dokumentasinya ya. Pergi ke dokumentasi Filament, bagian panels, terus configuration. Kalian scroll dikit ke bawah, kalian bakal nemuin perintahnya PHP Artisan make filament panel, nama panel yang mau kalian buat. Karena aku mau bikin namanya staff, jadi di sini bakal jadi staff. Oke, langsung aja aku copy dan aku jalanin perintahnya. Sebentar aku close-closein dulu, terus aku bikin command prompt dan aku paste. Nah, ini app aku ganti jadi staff. Maka Laravel bakal bikinin sebuah file buat kita, terus dikasih tahu juga kalau misalnya ada error, silakan lakuin ini. Tapi sebenarnya Laravel udah ngelakuin buat kita. Contohnya, yang pertama, ini file yang dibikinin buat kita. Ini file panel ya. Jadi kalau kalian lihat sebelumnya kita punya panel untuk admin. Nah, ini dia panel untuk staff yang baru kita buat. Jadi isinya sama aja kayak panel admin. Ya, nanti kalian tambah-tambah aja sesuai kebutuhan kalian. Terus yang kedua, kita diupdatein file providers kayak begini. Nah, ini seharusnya sih udah nggak error sih panel kita karena udah didaftarin. Oke, jadi kalau kalian udah berhasil ngebikin panel, selanjutnya tinggal dicoba. Cobanya kayak gimana? Admin ini kalian ganti jadi staff. Kalau berhasil muncul panel staff, maka kalian berhasil membuat panel baru yang namanya staff. Oke, sekarang untuk admin page punyaku, aku udah punya dua panel. Yang pertama tadi untuk admin, yang kedua untuk staff. Oke, silakan kalian coba bikin panel juga, namanya terserah kalian, tapi lebih bagus samain kayak aku, bikin panel yang namanya staff. Di sini aku sign out dulu ya teman-teman, kan udah login sebagai admin nih. Aku sign out dulu, aku mau login sebagai staff. Tapi kalian lihat di sini, ketika aku mengakses panel staff, root login not defined. Nah, kita harus perlu melakukan sesuatu, yaitu kita buka filenya, yaitu staff panel provider.
kita perlu nambahin sesuatu di dollar panel ini, yaitu langsung aja kalian tambahin login kayak begini, save, maka errornya udah nggak muncul dan kita dibikinin file, tampilan halaman login kayak begini. Nah, kita kan belum punya nih ya akun untuk staff. Sekarang kalau kita lihat, aku baru punya akun untuk admin aja. Nah, kita bisa bikin user dengan perintah atau sintaks ya. Membuat user udah pernah kita di awal-awal ketika kita create filament, project filament. Nah, sekarang ada cara lain yaitu kita bikin fitur register. Nah, nanti di sini bakal ada muncul link untuk register. Caranya gimana? Caranya kita perlu menambahkan sesuatu. Tadi kan kita nambahin login. Satu lagi kita nambahin registration kalau nggak salah namanya. Oke, save. Sekarang kalian lihat di sini refresh ada perubahan yaitu sign up for an account. Oke, nah ini dia kita sekarang bisa sign up. Bikin nama, aku bakal bikin nama staff aja ya. Di sini staff@email.com 123 passwordnya minimal 8, oke? 123456778. Ini juga 45678 sign up. Nah, kalau dilihat kita udah login ya. Sekarang kita login sebagai staff. Di database juga udah bertambah data user kita yaitu staff@email.com. Oke. Nah, kalian lihat di sini staff bisa. Nah, aku mau bedain dulu ya, tapi nanti aja deh bedainnya. Nah, problemnya sekarang untuk staff yang lagi login bisa ke halaman admin. Sorry, bukan ke halaman admin, ke panel admin. Oke? Nah, ini kan nggak bagus ya. Masa staff bisa masuk panel admin? Nah, itu nanti PR kita supaya mencegah staff bisa masuk ke panelnya admin. Nanti aja dulu. Oke, balik. Ini dia panel staff. Nah, kalian lihat di sini aku udah sukses membuat user staff dan bisa login juga. Nah, aku mau bedain ya. Tadi kan panel admin kalian lihat sendiri warna primary-nya ini oranye atau kuning, aku nggak tahu namanya, entah coral kah, entah jingga, pokoknya warna oranye lah ya kita sebut. Tapi staff juga warna oranye. Nah, kita bisa melakukan perbedaan untuk warnanya. Caranya gimana? Kita lihat di sini. Primary-nya bisa kita ganti. Kalian misalnya nggak mau ember. Oh, ini ember ya, sorry. Ini bukan oranye tapi warnanya ember namanya. Kalian bisa ganti misalnya jadi emerald kah, atau jadi cyan, atau violet, terserah kalian. Kalau kalian mau lihat jenis-jenis color, kayak yang udah pernah aku jelasin, kalian lihat di kelas color, ini ada banyak banget colornya. Tinggal kalian gunain aja yang mana. Oke, save, lihat, refresh. Nah, sekarang udah berubah jadi cyan. Kalau aku logout atau sign out, ini udah berubah jadi cyan juga. Oke, mantap. Sekarang aku login lagi dan 2345678. Nah, ini dia teman-teman, berhasil ya. Kita udah berhasil ganti warna primary dan udah berhasil bikin staff atau user baru yang namanya staff dan udah berhasil fitur loginnya. Oke, silakan kalian coba dulu apa yang aku lakukan ini. Oke, kita kerjain PR yang aku bilang tadi. Aku lagi login sebagai user staff, tapi aku bisa akses panelnya si admin. Ini nggak boleh. Aku bakal ngelarang hal ini bisa dilakukan. Nah, gimana caranya? Mungkin kalau kalian ngeliat channel tutorial yang lain, kalian bakal nemuin cara lainnya, mungkin cara lebih bagus, cara lebih praktis, atau cara lebih apapun itu. Tapi menurut aku, cara yang paling gampang adalah menggunakan middleware. Nah, silakan kalian ikutin cara aku atau cara orang lain. Tergantung kalian yang mana mudahnya. Nah, cara aku adalah menambah middleware. Gimana caranya? Nah, kalian lihat di sini. Pertama, kita punya admin panel dan staff panel. Kita mau mencegah user mengakses admin panel. Anggaplah admin panel cuma bisa diakses sama user yang admin doang. Selain itu, nggak boleh. Nah, kita bisa tambah middleware di sini. Misalnya, kita bikin middleware baru yaitu only admin, kayak begitu. Nah, gimana caranya?
Caranya gampang banget. Tapi ada problemnya teman-teman. Di sini kita punya data user, nggak ada role-nya, nggak ada apapun itu yang nggak ada pembedanya. Oke, karena nggak ada pembedanya, aku bakal bikin mengenali. Aku bakal bikin cuman yang ID-nya 1. Aku udah tahu ya yang ID-nya 1 adalah admin. Jadi yang bisa mengakses admin panel adalah user yang ID-nya 1. Selain 1 nggak boleh akses admin panel. Nah, kalau kalian mungkin punya data role atau apapun itu, mungkin kalian bisa pakai itu sebagai validation-nya. Karena aku nggak punya ya role di sini, jadi aku bakal pakai ID-nya aja. Oke? Nah, ini tinggal pakai logic kalian aja. Kalau kalian punya role, ya udah tinggal pakai logic kalian gimana cara mengenalin role admin kayak begitu. Oke? Nah, di sini kita bakal bikin middleware baru. Kalau nggak salah, komen untuk bikin middleware itu php artisan make.2 middleware spasi nama middleware-nya. Aku bakal kasih nama only admin kayak begitu. Oke, kita udah dibikinin middleware baru, yaitu ada di http middleware only admin. Nah, disinilah kita bakal bikin sebuah kondisi, yaitu if, nah ini dia, udah ada ya. Cuman perlu diganti doang. Auth user, ini aku nggak punya role, aku ganti jadi admin, tidak sama dengan 1. Maka dibuang ke 403. Nah, ini artinya cuman admin yang bisa lolos dari middleware ini. Yaitu yang user dengan ID 1 ya. Di sini admin yang bisa lolos. Kalau enggak, ya udah nyangkut di 403. Nah, kita udah jadi nih middleware-nya, tinggal kita daftarin aja di admin panel provider. Nah, kalian tinggal bikin aja only admin.2.2 class. Di sini kalian klik kanan import class. Save. Udah selesai. Nah, sekarang aku refresh, aku bisa login sebagai staff dan ada di panel staff. Tapi kalau aku mau ngakses panel admin, yang terjadi adalah 403, unauthorized. Nah, oke. Ini dia cara yang menurut aku paling simple. Staff nggak bisa ngakses panel admin. Mungkin kalian bisa contoh cara YouTuber lain ya. Kalian bisa juga kayak begitu. Oke, saatnya kita tes. Apakah aku login sebagai admin? Login sebagai di panel admin dulu ya. Aku login sebagai admin. Oops, item to read property admin on null. Oke. Ini dia ada di mana? Only admin. Astaga, ID dong. Kenapa admin? Nah, refresh. Salah ya, sorry teman-teman. Nah, ini dia harus ditambah nih. Jika orangnya lagi login dan orang yang lagi login itu ID-nya bukan 1, maka dia 403. Tapi kalau dia nggak login, ya udah boleh kayak begitu. Save, refresh. Nah, ini dia admin. Bisa ngakses ya. Nah, ini walaupun aku lagi nggak login sebagai admin atau sebagai staff, atau lagi nggak login sebagai siapapun, aku bisa akses admin karena aku udah ganti validation-nya kayak begini. Kalian pasti ngerti apa maksudnya ya. Kalau lagi nggak login, boleh akses. Tapi kalau udah login dan dia bukan admin, bukan ID-nya 1, maka nyangkut di 403, kayak begitu. Oke, sekarang aku bakal coba login sebagai admin. 1, 2, 3, lihat. Aku bisa akses panel admin. Aku juga bisa akses panel staff. Oke, itu lolos untuk user admin. Sekali lagi aku coba aku login sebagai staff. Coba ya, aku login di panelnya admin, tapi aku login sebagai staff. Bisa nggak? 4, 5, 6, 7, 8. Sign in. 403. Tuh. Oke, aku nggak bisa akses panel admin, tapi aku bisa akses panel staff. Nice. Itu dia. Jadi silakan kalian coba implementasiin middleware supaya staff kalian nggak bisa akses panel admin. Kalau kalian lihat di panel staff, aku nggak punya resource apa-apa dan aku nggak punya pages apa-apa. Yang aku punya cuman pages dashboard. Beda halnya dengan panel admin. Di sini aku harusnya 403. Oke, aku logout dulu dan aku login sebagai admin ya. Oke, di sini panel staff nggak punya resource apa-apa, nggak punya pages apa-apa selain dashboard. Tapi kalau di panel admin, aku punya semuanya. Kenapa begitu? Nah, perbedaannya ada di panel provider, teman-teman.
kalian lihat sendiri, admin panel provider, ngebaca resource, discover resource, dan discover page, ada di filamen resource atau filamen pages. Kalau kita lihat di sini app filamen, lihat pages ada settings, setting 2, setting 3. Ini dia. Setting 2, setting 3. Kebaca pagesnya. Terus yang kedua selanjutnya ya, resource juga kebaca, ada di filamen resource. Ada owner resource, patient resource, sama tool resource. Ada owner, patient, sama tools. Nah, ini semua kebaca, makanya muncul ngebacanya dari folder ini. Sedangkan kalau kalian lihat dari staff panel provider, semua resource dan semua pages-nya dilihat dari filamen staff resource atau filamen staff pages. Nah, kalau kalian lihat di folder project kita, app filamen, lihat di pages, nggak ada yang namanya folder staff. Terus untuk resource juga nggak ada yang namanya folder staff. Itulah kenapa untuk panel admin ada data resource dan pages-nya, sedangkan untuk panel staff nggak punya resource dan nggak punya pages. Karena ngebacanya beda directory atau beda folder. Nah, kalian sebenarnya bisa nyamain dengan menghapus staff-nya ini. Contohnya ini, aku hapus ya staff-nya. Terus untuk pages juga aku hapus staff-nya. Ketika aku save, lihat, refresh, maka staff juga punya pages setting dan pages data. Nah, kayak begitu. Tapi kan ini nggak bagus ya. Kita kan bikin panel supaya ada pembeda. Nah, makanya dibikin kayak begini, ada foldernya. Nah, sekarang gimana caranya mau nampilin resource, mau nampilin pages? Ya udah, kalian bisa bikin resource baru, bisa bikin pages baru dengan menggunakan komen di sini. Nanti otomatis bakal kebikin di folder staff, tapi kalian harus pilih panelnya dulu. Oke, contoh, aku bakal bikin untuk staff, cuman bisa ngeliat, sebentar aku lihat admin dulu ya. Anggap aja untuk staff cuman bisa ngeliat resource patient doang. Maka kita perlu bikinin resource untuk patient supaya bisa dilihat di di panel staff. Nah, caranya gimana? Caranya ya udah, aku lihat dulu ya teman-teman, aku nggak hafal komennya. Nah, ini dia. Copy, terus aku bakal jalanin paste. Nah, di sini aku bakal ganti namanya jadi patients. Ganti aja patients. Oke, enter. Nah, di sini kita disuruh milih nih, mau bikinnya di panel yang mana? Kita kan mau bikin di staff. Ya udah, pilih aja panel staff. Nah, sekarang dibikinin deh buat kita. Nah, kalau kalian lihat di direktorinya, app, filamen, staff, nih folder staff, resource, patient, resource. Nah, kayak gitu ya. Ini tinggal klik kanan, import class. Class is not found. Oke. Oh, aku salah teman-teman. Di sini resource-nya namanya patient ya, tapi di sini aku pakai patients, makanya nggak dapat. Kalau mau sih aku ganti jadi patient gini supaya nggak error. Cuman kalau lebih bagus aku ulang aja ya. Aku hapus ini semua. Staff juga aku hapus. Oke, ulang lagi bikin patient nggak pakai S, enter. Pilih untuk panel staff. Nah, dibikinin deh. Sekarang tinggal lihat di sini filamen staff, resource, patient, resource. Nah, udah save. Sekarang kalau kalian lihat ya, di sini admin, aku pindah ke panel staff, muncul resource patient. Nah, ini dia, kita udah bikin apa namanya resource untuk patient, tapi datanya belum ada. Kenapa? Karena resource patient belum kita bikin nih. Skemanya apa, tabelnya apa. Nah, ini tinggal kalian copy paste aja. Dari sini, patient resource, aku bakal copy dari patient resource ini. Yang pertama, aku bakal copy ini ya, table. Aku copy paste aja semua. Oke, table ini aku paste. Sebentar. Oke, aku paste semua.
Save. Lihat, import dulu dong, import class. Supaya nggak error. Supaya nggak error, kita import class semuanya. Oke, udah, save. Lihat, refresh. Nah, udah muncul datanya. Jadi sama kayak admin panel, kita bisa ngelihat data patient. Untuk form juga perlu kita copy paste. Oke, kita copy paste bagian form. Di sini kita kasih save, lihat. Get name form field belum kita bikin ya functionnya. Jadi aku perlu copy paste juga get, ini dia. Jadi aku bisa copy semua function ini sampai aku lihat dulu get owner form field. Ini dia, copy dan paste di bawah aja. Biar enak aku samain aja ya. Ya, betul di bawah. Save dan udah. Oh, ini import class juga, import class. Import class. Terus ada lagi kah? Ini dia import class. Udah, save. Nah, kalian lihat. Get name form field does not exist. Oke. Get name form field. Get name form field. Ada yang lupa di copy paste, teman-teman. Get name form field. Ini dia, ketinggalan. Oke, aku copy. Aku paste dulu. Save. Udah selesai, refresh. Nah, pokoknya kalian copy paste aja apa yang ada di panel admin kalau kalian butuh. Oke, sekarang staff pun punya patient resource. Nah, gimana untuk pages? Ya udah sama aja, kalian bikin sama kayak ketika kalian bikin di admin panel. Caranya sama aja, cuman perbedaannya ketika disuruh milih panel, kalian pilih panel staff. Ya, segitu aja teman-teman pembahasan video kita kali ini. Kita udah ngebahas tentang panel atau multiple panel yang ada di Laravel filament. Jadi kita udah bisa bikin panel yang berbeda ya, yaitu panel untuk user staff. Dan juga kita udah bikin middleware-nya supaya user yang merupakan staff nggak boleh ngakses panel admin. Sedangkan untuk admin boleh ngakses panel admin dan panel staff. Itu semua udah kita pelajarin. Terus kita juga udah belajar kayak struktur-strukturnya dan gimana dia cara ngebaca datanya. Oke, jadi semoga bermanfaat deh buat kalian. Jadi kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.